Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to our podcast with me Farelia and my friend Felicia Mantika Sari and Pananagan Pusuri. Today we will talking about IT and technology with Tio as a guest star. How are you today? I think today is bad day because I got sick by the way. Okay. And what are you fine? Yes, I am fine. Yeah. So what we're gonna talking about at this podcast? Today we are talking about IT and technology. Alright, it's good conversation I think. Apa sih yang membuat Anda tertarik di dalam dunia IT? Yang membuat saya tertarik di dunia IT. Iya. IT mempermudah manusia, dunia IT khususnya kayak komputer itu mempermudah manusia dalam pekerjaannya. Saya ingin terlibat dalam membuat sesuatu yang akan membuat orang-orang mudah dalam pekerjaannya. Kita akan perubahan, membuat inovasi, ya seperti itu. Baik, saya akan menanyakan kepada narasumber. What is the most interesting thing about development computer technology? Maksudnya itu apa sih hal yang menarik dari perkembangan teknologi komputer saat sekarang ini? Wow, interesting about development. Yeah. You know about AI, right? AI is so good as well. They help the people. What the people before don't think about AI do right now, I think it's so crazy. Looking at the AI, they help the people, but I think a lot of people actually they also scared of AI. But AI help people don't be destroy the people. AI is good. That's a great thing about development technologies right now. Terus apa sih benefit komputer everyday life, seperti kayak manfaat komputer bagi kehidupan sehari-hari? Manfaat komputer bagi kehidupan sehari-hari. Kalau manfaat komputer kehidupan sehari-hari seperti ini, dia bisa merekam suara, merekam video. Handphone ini bagian dari komputer. Smartphone itu komputer, laptop, PC. Dia membantu dalam dunia pekerjaan, kayak di perkantoran, bikin surat. Hal yang paling banyak dilakukan orang, bermain game. Komputer sangat membantu manusia. Banyak sekali manfaat komputer. Nah, tahun kemarin kan banyak sekali kasus-kasus mengenai kebocoran data kan. Nah, jadi dari kasus-kasus tersebut, apa yang bisa kita lakukan untuk membatasi itu, untuk menghindari kita dari ancaman kebocoran data itu sendiri? Untuk menghindari kebocoran data, mungkin itu dilakukan berdasarkan penggunanya sendiri. Penggunanya sendiri harus bijak dalam menggunakan internet. Jangan asal mengklik link-link tertentu yang nggak diketahui. Terus ya, kalau misalnya mau mendownload sesuatu, usahakan di tempat yang legal, bukan tempat ilegal. Atau download game-game yang crack, download film di tempat situs-situs yang ilegal, itu sangat berbahaya. Kalau agar data kita tidak bocor sama orang lain, ya penggunanya harus bijak dalam menggunakan internet.
saya melanjutkan pertanyaannya. Menurut Anda, teknologi apa sih yang berpengaruh di dunia pada saat sekarang ini? AI. AI. Bisa Selain dijelaskan AI-nya AI dari gitu. segi mananya? AI yang berpengaruhnya. Iya. Teknologi diciptakan oleh teknisi. Teknisinya siapa? Developernya programmer. Banyak sebagian orang mungkin juga tidak terlalu semuanya. Sekarang ini banyak developer programmer yang hidupnya sudah merasa terancam karena AI sudah bisa bikin coding, bikin program sendiri. Mungkin di masa depan mungkin tidak butuh lagi seorang developer untuk mendevelop aplikasi. Tapi saya rasa pun AI nggak akan menggantikan programmer. Palingan AI juga akan membantu programmer dalam pekerjaannya. Banyak hal yang dilakukan oleh AI yang awalnya tidak terpikirkan oleh manusia. Semua hal dilakukan ya AI yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Terus apa sih positif impact dari komputer teknologi, kayak dampak positif dari teknologi tersebut? Dampak positif. Ya. Dampak positif dari teknologi. Banyak dampak positif dari teknologi. Apapun yang belajar bisa dari aplikasi yang kayak YouTube aja. Itu kan aplikasi media kayak hampirnya media sosial kan kalau YouTube kan. Itu pun kalian bisa belajar dari sana. Tapi dari hal positifnya juga ada hal negatifnya. Teknologi itu seperti pisau pedang bermata dua. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi kembali lagi itu tergantung bijak atau tidaknya pengguna menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya nih, kita semua kan pasti mempunyai media sosial gitu kan, kayak Instagram, TikTok, ataupun Facebook gitu kan. Nah, dari situ kita pasti pernah memposting foto atau video atau apapun itu. Nah, kan itu sudah dari bentuk kita membagikan apa sih namanya, kayak data pribadi kita. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membatasi jumlah data pribadi yang kita bagikan di media sosial gitu? Apa yang dilakukan untuk membatasi agar data pribadi kita tidak terjadi kebocoran data gitu. kebocoran data? Ya, nggak usah bermedia sosial. Nggak usah. Karena apapun yang teknisnya saya juga nggak terlalu tahu ya. Apapun yang kalian lakukan, sesuatu yang gratis itu belum tentu benar-benar gratis. Kalian bermedia sosial kan, Iya. buka Instagram, buka TikTok itu gratis, nggak bayar untuk nonton untuk scrollingnya. Cuman menggunakan paket data. Bukan, pakai data itu bukan. Dari segi bayar tuh yang kayak mana? Kalau bayar pakai data itu bukan kita membayar ke dia. TikTok itu kan kayak TikTok, Instagram. Mereka dapat uangnya dari mana itu? Data pribadi, iklan. Intinya kalian tertarik itu yang saya ketahui ya. Kalian tertarik melihat sesuatu. Misalnya kalian searching cara ini. Itu media sosial itu merekam, nge-tracking apa yang kalian searching. Itu kan juga privasi sebenarnya. Searching nanti dia muncul aja iklan yang berhubungan dengan kalian cari sebelumnya. Kalau pakai data itu sebenarnya bukan berarti kalian membayar ke TikTok untuk membuka pakai datanya, itu beda. Kalau pakai data itu sebenarnya internet itu gratis. Cuman provider kayak Telkomsel itu butuh biaya karyawan, makanya dikasih. Sebenarnya internet itu kalau menurut saya itu contoh aja WiFi. Coba kalian bandingkan WiFi sama kalian memakai pakai data Telkomsel. Kenapa WiFi unlimited sedangkan
Ternyata tidak limited. Padahal hampir sama, ya kan? Bukan itu cara membayarnya. Apa yang gratis itu dibayar sama privasi kalian. Buka YouTube itu privasi. Kalau mau menggunakan sesuatu yang untuk melindungi privasi, menurut saya pakai sesuatu yang open source. Sesuatu open source tuh Maksudnya gimana gitu? Open source. ya sesuatu yang kan nggak open source. Kalau Apa? jujur saya baru masuk ke dunia open source ini. Kalau di handphone mungkin agak susah untuk mencari produk open source. Tapi kalau di laptop komputer, kalian bisa menggunakan operating system Linux. Linux itu open source. Nggak seperti Windows. Data kalian itu di tracking sama Windows. Apa yang kalian lakukan mereka tahu. Kalau pakai Windows atau pakai Mac. Kalau pakai Linux, itu apapun yang kalian lakukan, nggak kalian yang punya laptop kalian sendiri, kalian nggak akan di tracking. Apapun yang kalian lakukan itu bebas. Di Linux itu banyak aplikasi open source. Kayak kalau untuk edit foto aja ada Gim, ada Inkscape namanya untuk editan. Kalau untuk ngoding ada VS Codium, banyak. Itu tapi intinya kalau nggak mau kebocoran data, jangan klik link sembarangan. Itu aja mungkin yang perlu diantisipasi. Ada lagi tambahan? Sudah cukup ya. Sudah ya. Thank you so much for listening. If you enjoyed this episode, see you next time. Bye bye.